Anda percaya dengan omongan dia? Justru saya pengen konfirmasi. Makanya pertanyaan saya, Anda percaya dengan omongan dia? Oh, dia sekarang udah dipecat kok. Nah, saya tanya langsung. Iya kan? Bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus nih kan. Oh, Tim khusus untuk? Masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana, Pak? Di luar jangkauan, iya. Biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Berarti di maintenance ya? Wow. Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang mengelola itu kan. Ada begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu, dibikin isu lah. Saya kan ketua organisasi. Tinggal semprit aja. Siap genderang perang. Wih. Iya kan? Mantap. To the point aja. Pak Jokowi saat ini kesehatannya masih menjadi teka-teki. Banyak orang yang membicarakan tentang kesehatan beliau karena katanya kemarin habis berobat di Bali. Seperti apa sebenarnya kondisi saat ini? Saya Lukman Hanafi Dan saya Pung Purwanto. Kita akan membahasnya dalam podcast To The Point Aja bersama Pak Nurman Hadinegoro ya. Sebagai Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara yang sudah lama sekali menjadi mungkin paling senior ya. Paling senior. Relawannya Pak Jokowi. Relawannya Pak Jokowi. Sejak 2012 ya? Ya, sejak masuk Jakarta ya. Sejak masuk Jakarta. Oke. Sebelum dia jadi gubernur. Sebelum nyalon masih nyalon ya. Oke. Ada banyak orang bertanya kondisi Pak Jokowi sekarang seperti apa nih Pak? Ya alhamdulillah ya. Biasalah yang namanya Bapak Jokowi ini kan nggak pernah diam gitu ya dari zamannya wali kota pun juga. Jadi kalau dapat penyakit itu wajar lah. Selama ini kan nggak pernah sakit. Oh iya. Iya kan? Iya. Tidak pernah terdengar sakit ya? Iya. Selama 2 periode presiden. Semenjak jadi gubernur, jadi wali kota dulu, gubernur, presiden 2 periode, nggak pernah dengar kita sakit. Ya, wajar lah, alami. Waktu itu jadi pejabat sakit nggak diberitain barangkali? Oh enggak juga. Oh enggak juga ya? Yang namanya jadi pejabat kan sensitif. Iya kan? Dia batuk aja orang tahu. Ada apa nih kan gitu kan? Iya. Tapi sekarang ada yang bilang loh itu sakit gara-gara pembohong katanya. Interpretasinya kan macam-macam. Pembohong lah, kena santet lah kan begitu. Iya kan? Iya. Yang kayak gitu nggak kita ladenin. Biasa-biasa aja lah. Pak Jokowi itu udah kebal lah dengan gitu-gituan. Tapi ada juga yang bilang Pak Jokowi ini sakit karena setelah tidak berkuasa lagi. Enggak juga. Itu tadi. Orang kan cari macam-macam. Gitu. Macam-macam cara ya untuk jatuhin Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi ini kan udah kebal lah gitu-gituan. Ya dihantam sini sana biasa-biasa aja. Begitu kita lihat mukanya kok berubah kan begitu kan? Wah ini jangan-jangan nih ada yang bilang disantet ini kan gitu. Saya bilang enggak lah. Ini kan banyak dokter-dokter kepresidenan. Ya ini yang bertanggung jawab. Dipantau terus berarti ya? Iya dong. Sampai hari ini. Tapi kemarin katanya ke Bali itu ada berubah juga Pak. Ya mungkin secara konsultasi ke dokter atau? Ya terserah lah. Yang penting refreshing nih bawa anak cucu. Refreshing ya? Nah, bawa cucu-cucunya. Pak Jokowi itu senang sama cucu-cucunya. Itu artinya mengatakan bahwa dia tuh sebenarnya kepengen istirahat, tapi nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena tiap hari itu datang semua masyarakat dari mana-mana itu. Bukan karena nyusun strategi. Tapi tiap strategi hari apa itu? Iya, barangkali kan banyak diserang dari mana-mana. Pak Jokowi itu orangnya mumpuni, jadi nggak pernah apa? Saya tahu bener lah. Diserang ke sini, dibilang PKI lah, dibilang macam-macam lah. Ya Cina lah, udah aneh-aneh lah. Apalagi nggak suka sama Pak Jokowi, wah habis. Ya. Apa yang Abang Bapak sebagai yang pendukung setia, teman setia, bahkan dari waktu nyalon sampai sekarang masih banyak ternyata orang yang ya mungkin mengungkit-ungkit, memusuhi atau nggak suka dengan Pak Jokowi, bahkan sampai sekarang yang sudah nggak jabat presiden. Apa perasaan
Perasaan siapa nih yang pembenci? Perasaan Anda ke mereka-mereka? Kepada mereka saya bilang, kepada yang pembenci ya? Iya. Biasa-biasa aja saya. Biasa aja. Saya diajarkan oleh perilaku Pak Jokowi. Artinya jangan dendam. Ya, ini anggap aja tempaan. Apalagi di Gibran bentar ini. Ini dihabisin juga nih Gibran ini. Oh gitu. Oh, mau di apa? Dimajulkan. Biasa. Nggak usah dilawan. Loh, mau mereka serius kalau nggak dilawan bagaimana? Lah, yang ngelawan tuh relawannya lah. Gibran nggak perlu lah. Biar dia ditempa. Oh, Tahan gitu. bantingan. Ini bagian dari tempaan itu berarti. Oh iya. Kalau jadi Kawat pejabat Chandra publik, di muka. termasuk yang di Medan. Sama. Oh ini kena juga nih di Medan ini. Masalah kasus korupsi. Ya. Nah, kalau Gibrannya sendiri nggak perlu ini, terus itu urusan relawan, Bang Nurman sebagai relawan, kira-kira apa yang mau dilakukan kepada mereka-mereka itu? Kepada siapa? Kepada yang mau ini Gibran, ada strategi mau melawan dengan menghadang misalnya atau apa? Enggak gini. Enggak ada logikanya. Seperti misalnya ya, Purnawirawan itu mau menghadang, ya, datang ke DPR, ke MPR, mau dimakzulkan. Pertanyaan satu, dasarnya apa? Oke. Salahnya apa? Nah, itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan di sini ini Pak Jokowi pasti nonton, ada di sini nonton. Tapi mereka mengaku punya dasar pastinya dong. Dasarnya kan versi mereka. Oke. Bukan versi kita. Kalau kita kan orang-orang yang waras ini apa dasarnya? Ya misalnya Purnawirawan ya. Ya. Dia kan dulu memang ikut Prabowo. Tapi kan tidak militan seperti kita. Oke. Begitu Pak Prabowo nyalonin lagi ya mereka lari ke Anies. Oke. Oh. Jadi mau mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya pendukungnya Anies, begitu maksudnya? Iyalah, dan semua juga tahu kelompok-kelompok itu. Terus kira-kira apa motivasi mereka pendukung Anies tiba-tiba ini Gibran? Ya begini, mereka itu kayak masih mimpi bahwa Anies ini masih punya kesempatan. Oh gitu. Itu yang ada dalam pikiran mereka itu. Oke. Padahal sudah masuk kotak. Bukannya masih ada 2029? Apa? Pemilu presiden nanti. Ya silakan, Oh, gitu. lagi jangan sekarang dong. Oh, jangan ganggu sekarang. Jangan dipaksain yang sudah terpilih. Ya, malah menjadi tercela. Oke. Ya kan, malah ngerusak Purnawirawan ABRI sendiri. Ya. Purnawirawan ini kan hanya kelompok kecil. Ya. Hanya berapa, 300 berapa itu. Nggak banyak mereka. Nah itu yang saya lihat ya. Tapi nggak apa-apa lah karena ini masalahnya demokrasi. Ya. Jadi alam kita ini kita juga tidak bisa melarang dia. Kita tonton aja. Ya. Anda itu nanti mereka penawaran benar-benar bergerak ke DPR atau MPR. Apa yang akan dilakukan relawan? Ya DPR dong. Ya dia kan bersama dengan DPR. Ya DPR yang lawan dia. Oke. Ya kan? Kalau MPR yang lawan dia. Kalau relawan, ya berlawan dengan relawan, berlawan dengan tim suksesnya Nah, Prabowo Gibran. kalau Bang Nurman yakin nggak DPR akan mengikuti kemauan mereka? Sulit. Sulit. Sulit itu kenapa? Karena? Karena begini, karena di DPR itu 82% Oke. itu orangnya Prabowo. Oke. Ya. Orangnya Prabowo di dalam koalisi Kim Plus. Kim Plus. Oke. Paling ada mungkin seperti kayak PDIP, bisa tuh. Oke. Ini nggak mungkin ya, secara itu nggak mungkin. Jadi dari sisi hitungan nggak mungkin, nggak mungkin. masuk. Nggak masuk. Ya. Oke. Ini Oke, hitung-hitungan itu aja ya. deh. Hitungan ya. Iya kan? Apalagi ya? Lalu kedua konsepnya apa? Alasannya nggak kuat. Harus kuat dong untuk Ya, makanya. untuk menjatuhkan seseorang, memakzulkan seseorang. Harus kuat dong alasannya, korupsi Iya. atau apa. Ini kan nggak ada. Oke. Jadi dia ngomong kosong. Iya, kalau dengan hati yang sempurna, dengan kacamata yang sempurna, ini orang gila nih. Jadi para perawan itu maksudnya para perawan itu
Sindrom. Loh mereka para jenderal loh. Ya saya tahu. Pak Roji itu kan tetangga saya. Aduh. Pak Hurosi. Dia jadi menteri kan kita yang dorong. Oh, oke. Iya kan? Terus sekarang ternyata dulu diangkat Pak Jokowi, sekarang justru malah nyerang Pak Jokowi. Gimana menurut Abang? Ya biasa lah, biasa. Kayak model-model Anies juga modelnya. Oh. Sebenarnya menyerang Jokowi, sasaran juga menyerang Prabowo itu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Dan mereka berkali-kali bantah. Iya, tapi kan kita kan tahu arah politiknya. Jadi arah politiknya gimana? Bagaimana? Arah politiknya bagaimana? Jadi kalau ngelawan Prabowo ini kan sama-sama tentara. Ya kan? Samping dulu dong sikat. Oh. Oke. Ya kan? Karena Pak Prabowo ini jadi kan kuat ini kan karena adanya Pak Jokowi, ada Gibran, ada pengikut. Iya. Iya. Nah itu yang kita lihat seperti itu. Oke, jadi targetnya sebenarnya Pak Prabowo, tapi mulainya dari Di awal dari sana. oh, oke. Ya mana mungkin sih kalau Prabowo misalnya menggantikan Gibran, ini kan satu paket. Logikanya. Otomatis nanti begitu misalnya nih, terjadi misalnya Gibran dicopot. Nah, mereka keinginan lain lagi. Apa tuh? Ya dicopot juga sih Prabowo. Oh gitu. Loh iya. Bukan pergantian wapres saja. Dasarnya apa? Pasal 7? Pasal 7 ini kan paket pemilunya. Oh gitu. Iya. Tapi ada pendapat yang mengatakan itu kalau paket di pemilu. Tapi kalau sudah perjalanan bisa masing-masing. Kata dia, versi mereka. Ya, Bukan ada. versinya ini.